Kita menjadi target kita semakin menurun. Oleh karena itu, kami berharap pada semuanya teman yang ada di saat ini, marilah kita tingkatkan komunikasi, koordinasi, konsolidasi bagaimana strategi kita atau kebijakan kita dalam rangka untuk menambah percepatan stunting di KPR Masari ini. Alhamdulillah, informasi kemarin bahwa di Gunung Kidul ini dalam rangka upaya percepatan stunting mendapatkan urutan 2 Ibu. Urutan 2 di tingkat provinsi ini. Alhamdulillah kita syukuri, ternyata upaya kita tidak sia-sia. Mudah-mudahan depannya apa yang kita lakukan dan kita harapkan bersama depan ke sana semakin membaik, dan juga berita-berita yang menjadi target stunting kita semakin menurun, semakin berkurang, dan harapan kedepannya di tahun 2024 semakin menurun lagi. Ini tentunya diperlukan komitmen bersama, kebijakan dari semua pihak, terutama pengambil kebijakan dan tim-tim yang menangani penurunan stunting. Oleh karena itu, marilah kita bekerja sama, berkolaborasi bagaimana stunting di Kabupaten Masari dan Kabupaten Kidul pada umumnya bisa segera tertangani dengan baik. Dan kami berharap tentunya nanti ada strategi termasuk action atau apa nih namanya kerja nyata, karena selama ini kami banyak sorotan, termasuk ada yang memberi masukan, ada perangkat dari buku, ada yang tokoh masyarakat. Pak Bayi penanganan stunting ini banyak rapat-rapatnya nih. Harapan yang penting bahwa iya dugai actionnya, artinya bagaimana nanti dalam rangka penanganan stunting ini begitu ujungnya untuk penambahan gizi dan sebagainya ini semakin ditingkatkan, sehingga kedepannya stunting termasuk pemahaman pada ibu-ibu dan juga calon mantan dan juga ibu-ibu yang memiliki balita itu mendapatkan yang lebih apa ya namanya intensif lagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan dengan APBD atau anggaran yang semakin kuat, kita dalam rangka penanganan stunting semakin baik harapan kita. Dan karena apa? Karena kita menyadari semua bahwa anak-anak kita atau balita kita ke depannya akan menggantikan posisi kita ke depan. Oleh karena itu, marilah kita yang mempunyai anak-anak, marilah kita rawat dengan baik, kita perhatikan gizinya, kesehatan, dan juga tingkatkan rumah sehat kita, akan nanti ke depannya dari indikator dari stunting ini mulai ke sana, mulai tertangani dengan baik. Bapak Ibu yang hormati, tentunya nanti dalam rangkaian koordinasi nanti akan dilanjutkan paparan Ibu, paparan dari 14 kelurahan nanti semuanya atau diambil sampel klonderet dari teknis dari Ibu Koordinator KP dan teman-teman KP semua. Harapan kami nanti mudah-mudahan paparan yang disampaikan benar-benar menggambarkan atau data valid dari masing-masing desa dan juga permasalahan yang dihadapi, hingga nanti apa yang jenengan sampaikan dari pemerintah Kapanewon atau tim percepatan penurunan stunting di tingkat Kapanewon akan memberikan langkah-langkah demi usulan atau masukan ke tingkat kabupaten dalam rangka penanganan stunting yang lebih baik dan lebih intensif. Kalau mungkin gizi kurang gizi tidak mutlak menurut saya. Terkadang satu, kemarin apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, permohonan pengajuan pernikahan di bawah umur wilayah Kabupaten Gunung itu sangat signifikan, terjadi kenaikan yang luar biasa. Di bawah umur loh ini, mau yang tidak mau harus diberikan rekomendasi untuk melaksanakan pernikahan. Titik awal di situ, apakah mereka siap, apakah mereka sanggup, apakah mereka bisa menghadapi kehidupan baru mereka setelah mereka melakukan pernikahan. Ini harus kita klasifikasikan, harus kita mapping. Yang kedua, hasil koordinasi dengan Dukcapil di Gunung Kidul masih luar biasa. Adanya akte nikah, ulangi akte kelahiran yang tidak menyebutkan bapaknya. Jadi telah lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Nah,
ini kan bisa kita kategorikan calon-calon stunting. Dari histori pernikahannya aja sudah kita bisa mengklasifikasikan. Satu, usia dini. Kedua, kemampuan SDM-nya, sehingga perlu sosis mulai dari tingkat SMA, mulai SMP, dengan pengenalan sebagai education, sebagai edukasi bagi anak-anak kita. Jabatan baru, mohon izin mungkin ini terakhir kalinya kami bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya. Kami pindah ke Korem, menjabat sebagai Wakil Komandan Tim Intelijen Korem, sehingga sekalian saya pamit Bu. Nanti kalau ketemu ke Jogja atau wilayah manapun, kalau saya lupa tolong diketak Bu. Jadi mengatakan kemauan Bu. Berupa narasi webnya, itu sehingga nanti ada masukan setelah kami dari Puskesmas, mungkin Puskesmas 1 atau 2 nanti menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan, nanti bisa match dengan kelurahan. Jadi dari Puskesmas apa saja yang sudah dilaksanakan, kemudian dari kelurahan dengan tim percepatan penurunan stunting, harapannya di tahun 2024 nanti semakin menurun. Untuk informasi update data terkini untuk status stunting yang ada di Kapanewon Wonosari, Selang 15 anak. Ini hasil validasi kemarin ukur ulang ya. Jadi ternyata yang dulunya sekitar 30 lebih, Selang tinggal 15 anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok Agustus atau September bulan vitamin A, karena banyak balita yang datang di posyandu muncul lagi stunting. Mudah-mudahan tidak terjadi itu, karena memang di kelurahan lain terjadi. Yang kemarin itu hanya 12, begitu ada vitamin A pembagian semua balita hadir, ternyata diketahui anak yang tidak biasanya datang ke posyandu, begitu datang ternyata diukur jadi stunting gitu, jadi tambah. Tapi jangan sampai terus nanti orang posyandu gitu, nanti cakupan dari balita datang di posyandu jadi rendah. Kemudian TP 24 ya, jadi yang awal itu sekitar 60, 40 diukur ulang, validasi dari Puskesmas tinggal 24. Kemudian Piaman 22 turun lagi ya. Kemudian Wonosari luar biasa tinggal 14, ini yang tadinya 45, 35, sekarang kemarin divalidasi ada 14. Kemudian Karangtengah 53, ya alhamdulillah, yang awalnya sekitar 150-an, kemudian 60, sekarang tinggal 53. Baliharjo 16, ini sudah turun dengan adanya validasi. Kemudian Gali 30. Untuk Sela Selatan Karangrecek 36. Nah ini yang awalnya di tahun 2019 kita awal adanya program stunting itu di Sela Selatan Puskesmas Wonosari 2 itu hanya 1,5% stunting itu. Ini ternyata karena belum laporan saja, belum input data di EPPGBM Puskesmas. Ternyata setelah secara rutin laporan masuk aplikasi itu malah semakin tinggi. Karangrecek 36, Mulon 32, Duet 14, Pulutan 35, Siraman 20, Waren 14, Wulung 23. Padahal kemarin waktu rembuk stunting Wulung itu sekitar 15 ya, tapi 21 ya, ini 23. Ini laporan dari petugas gizi di Puskesmas. Itu untuk kondisi saat ini. Monggo nanti dari kelurahan-kelurahan bagaimana dalam menganggarkan program percepatan penurunan stunting ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Pandewo Anom, Bapak Danramil dan Kapolsek. Untuk saat ini kita actionnya ya.
tapi meskipun Excel kita tetap ada rakor untuk Monef ya. Jadi untuk Lokmin atau rakor tim percepatan penurunan stunting di Kapanewon ini 1 tahun sekitar 3-4 kali ya, 1 tahun 2023 ini. Nah, dari kelurahan-kelurahan yang sudah terbentuk SK TPPS, mudah-mudahan di tahun ini sudah ada nanti untuk rakor TPPS, karena waktu tahun 2022 akhir itu saya bersama-sama dengan kelurahan itu memprogramkan bahwasanya untuk rakor TPPS itu ada kelurahan yang tribulanan, ada yang catur bulan, ada yang semesteran. Harapan kami tetap ini nanti ada rakor TPPS tingkat kelurahan. Apalagi jabatan-jabatan itu sudah ada, harapan kami anggota juga memahami tugas pokok fungsinya sebagai anggota tim percepatan penurunan stunting, sehingga tidak seolah-olah ini gaweane cari gitu ya. Jadi semuanya ikut dalam program seperti kalau di tingkat Kapanewon, kabupaten, provinsi, pusat, yaitu konvergensi ya. Jadi nanti kita semuanya ikut menangani kegiatan percepatan penurunan stunting. Kemudian untuk sasaran anak sekolah remaja putri ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya remaja putri, mohon untuk setiap minggu 1 kali mereka mengonsumsi tablet tambah darah ya. Itu juga salah satu penurunan dari cara kita strateginya, selain validasi atau pemberian makanan tambahan ya, untuk ibu hamil juga untuk balitanya. Dan kedepannya nanti akan ada suatu program yang diberikan kepada ibu yang Pak ya, jadi ibu atau balitanya itu untuk diberikan makanan yang memang dalam bentuk bukan bahan. Kalau kemarin kan memang bentuknya bahan, jadi mereka masak lah. Besok itu akan ada satu program yang memang kita berikan dalam bentuk makanan ya. Jadi ini tugasnya bukan kader juga besok untuk bisa membuat menu untuk menurunkan angka stunting yang ada di wilayah kita. Begitu, mudah-mudahan kalian bersambut, terutama kita nanti semuanya saya harapkan. Selain memang sekarang ada posyandunya biji, Bapak, posyandunya biji, jadi itu dari semua umur dia masuk di situ. Jadi posyandu itu berupa ada balitanya jelas masuk, kemudian remajanya. Nah inilah remaja yang menjadi problemnya adalah bahwa di tempat kita itu masih kekurangan posyandunya remaja. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu Umi untuk bisa bersama-sama untuk membentuk atau setidaknya membisik-bisikkan ada satu kebijakan supaya di setiap posyandu nanti ketika bentuknya posyandunya biji, harusnya yang bekerja di situ juga remaja, bukan ibu-ibu, bukan ibu kadernya, tapi remajanya ikut ambil ya.